Ganas, Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas ini adalah organisasi PMI yang tidak hanya membela kepentingan hak-hak PMI saja di Taiwan, tetapi Ganas juga menyerukan hak-hak PMI kepada pemerintah dan pihak berwenang. Bahkan mereka juga membantu para PMI yang mengalami masalah maupun kesenjangan di dalam pekerjaan mereka. Berikut wawancara CNA bersama aktivis Ganas. Ya, kita kembali lagi. Terima kasih banyak Mbak Fajar, tetap stay di CNA. Nah, kita tertarik untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya mengenai domestic worker ya. Nah, saya masih belum paham apa artinya domestic worker karena ada yang bilang domestic worker itu penjaga orang tua di rumah, ada juga yang bilang PRT yang melakukan begitu banyak pekerjaan rumah tangga yang ada di rumah. Nah, menurut Anda sebagai aktivis pekerja migran, apa sih arti domestic worker yang harus dilakukan para pekerja migran di Taiwan ini seperti apa? Domestic workers ya, ini adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah yang sebenarnya seharusnya nih ada batasan-batasannya ya. Karena di Taiwan sendiri sebenarnya ada dua nih ya, yaitu satu pekerja laksana rumah tangga ya, yang dimana di dalam situ ada bersih-bersih, ada jaga anak, kemudian ada orang tua yang masih agak sehat seperti itu. Terus kemudian ada caregiver. Caregiver itu memang khusus untuk menjaga pasien, Mbak. Jadi rancu ya, karena tidak ada batasan jam kerja, hak liburnya, kemudian selama pekerjaan itu masih di dalam rumah, itu bukan menjadi sebuah pelanggaran. Dan ini sangat sulit sekali, maka kenapa itu banyak teman-teman yang kemudian terjadi sampai mungkin ada cedera pada tulangnya, infeksi pada tulang, kemudian ada darah tinggi dan juga penyakit-penyakit yang sebenarnya dipicu dari kurangnya jam kerja, seperti itu Mbak. Dan kembali lagi ya, seperti kasus-kasus yang sering kita tangani, memang untuk pekerja rumah tangga ini karena tidak adanya jam kerja, jadi pekerjaannya begitu tinggi, jadi teman-teman itu sangat sulit sekali untuk bekerja dalam posisi seperti itu. Untuk pindah pun ini juga tidak gampang. Jadi kalau disimpulkan banyak tenaga kerja domestic worker ini yang ada di Taiwan ini, mereka tidak mengetahui apa sih posisi tugas mereka yang seutuhnya yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kebanyakan kasus yang diterima tadi yang dilaporkan kepada Anda job worker job tugas-tugas yang mereka tangani itu ternyata tidak sesuai kontrak. Apakah seperti itu dan permasalahannya seperti apa yang kebanyakan yang Anda terima dalam pengaduan? Yang paling banyak kita terima adalah penjaga orang tua ya, caregiver, tapi mereka itu disuruh bekerja lain, Mbak. Ada jaga anjing, anjingnya pun juga perawatannya seperti manusia ya. Terus kemudian juga memasak untuk satu anggota keluarga itu ada berapa orang, kemudian bersih-bersih, bahkan menjaga orang tua yang dalam posisi benar-benar sudah membutuhkan penjagaan total, tapi mereka disuruh bersih-bersih rumah hingga 7 lantai, seperti itu. Ya, kembali lagi ya, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan ya untuk pekerja domestik ini. Karena teman-teman itu sepertinya tidak mempunyai hak bagaimana mereka itu bekerja yang diakui sebagai pekerja seperti layaknya pekerja yang lain, seperti itu. Jadi lebih banyak pekerjaan yang tidak sesuai job ya, tidak sesuai dengan kontraknya ya. Dan apakah diizinkan istirahat, tidak ada jam tertentu untuk istirahat. Bahkan saya dengar itu domestic worker bekerja selama 24 jam dan tidak ada libur. Kalau mau libur itu harus sebulan sekali, itu pun dipotong gaji dan mungkin tidak 24 jam. Apakah hal-hal seperti ini juga dialami oleh domestic worker? Pasti ya, saya bilang pasti karena untuk libur bagi pekerja domestik ini masih sebatas kesepakatan, Mbak. Artinya kalau pemberi kerja memberikan is oke, tapi kalau tidak juga memang ya. Mereka tidak bisa untuk libur. Terus kemudian untuk jam kerjanya mereka juga tidak ada batasan. Padahal di dalam aturan PK itu ada kan, untuk pekerja migran domestik itu dalam 1 minggu libur 1 kali, jika tidak libur maka diganti uang lembur. Tetapi itu hanya sebatas tulisan. Kalaupun kita pengaduan, maka jika majikan tidak memberikan haknya, tidak setuju karena dengan beberapa alasan ya, ini pun juga tidak bisa.
Jadi saya ulangi kembali, menurut definisi yang saat ini pekerja migran Indonesia sektor domestik yang ada di Taiwan ini ada dua. Yang pertama penjaga orang tua, caregiver, satu lagi PRT, bekerja di rumah tangga ya. Tapi saat ini jobnya tidak tahu seperti apa batasan-batasan jobnya seperti itu. Menurut Anda sendiri saya tertarik dengan yang PRT. Kalau caregiver kan menjaga orang tua, sudah pasti menjaga orang tua yang lumpuh atau yang sakit. Kalau PRT sendiri mereka itu bekerjanya seperti apa? Apakah harus mengurus rumah tangga, bahkan ada yang mengurus anjing ya, atau kebersihan rumahnya, terus ada yang mungkin dipekerjakan di luar pekerjaan lagi di rumahnya. Nah, apakah PRT itu ada tahap-tahapan atau ada batasan-batasan pekerjaan seperti apa yang harus dilakukan PRT atau selama ini tidak ada seperti itu? Saat ini tidak ada, karena kembali lagi selama pekerjaan tersebut di dalam rumah itu tidak dianggap melanggar job. Ya, jadi misalkan itu jaga anjing, kemudian jaga bayi kan ada ya tadi ya PLRT itu ya pekerja laksana rumah tangga ya itu memang tidak dibatasi Mbak. Jadi kalau teman-teman itu mengalami pekerjaan, oh saya jaga bayi ada 2 orang, ada 3 orang, itu tidak salah karena memang di dalam jobnya itu ada. Ya, itu bukan kerja di luar job. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita perjuangkan, kita harus suarakan kepada pemerintah Taiwan dan juga dunia luar bahwa memang pekerja domestik itu memang benar-benar rentan dengan eksploitasi. Wah, seperti itu ya. Jadi selama ini pengaduan dari teman-teman sektor domestik sendiri yang paling memberatkan mereka, membebani mereka yang paling banyak diadukan kasus seperti apa? Oh, yang pertama karena tidak adanya istirahat ya, Mbak. Tadi misalkan jaga orang tua dengan membutuhkan tenaga yang begitu ekstra ya, yang mungkin sedodahak itu dalam berapa jam sekali, kemudian malam pun kan juga tetap ya seperti itu. Jadi mereka nggak ada libur, nggak ada jam istirahat atau teman-teman mengatakan bahwa itu me time, waktu untuk saya sendiri gitu, itu nggak ada. Ya, jadi selama itu majikan memang tidak bisa menggantikan, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerjanya. Nah, Ya. bagaimana teman-teman pekerja migran yang sektor domestik ini melaporkan jika oh ini bukan lagi job saya, tugas saya dan saya keberatan mengenai hal ini. Pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang mereka harus laporkan? Misalkan sudah tidak sesuai lagi atau saya tidak kuat lagi dengan begitu banyaknya pekerjaan ya. Nah, apakah ada solusi tertentu dari Ganas, dari Anda sebagai aktivis, ini sudah tidak sesuai? Nah, laporkan saja. Apakah ada clue-clue atau ada batasan tertentu, ini sudah mulai dilaporkan? Silahkan. Oke, kalau itu pasti ya, kita sudah sering untuk mengadakan edukasi, kita sudah memberikan beberapa contoh-contoh pekerja migran yang dikerjakan di luar job, dalam hal ini PRT ya, di mana mereka jobnya jaga orang tua, tapi mereka disuruh untuk ke kebun, ke sawah, kemudian ke restoran, ataupun membantu majikan tersebut untuk bekerja di pabrik. Nah, kita itu tadi yang Mbak Mira bilang ada clue-cluenya, nah itu yang seperti itu. Yang sebenarnya merupakan pelanggaran mutlak dan itu yang harus teman-teman waspadai sebelumnya, kemudian jangan kemudian melapor ketika sudah bertahun-tahun dan sudah bersifat kronis, ataupun juga kita juga sudah mengimbau nih kepada teman-teman yang mengalami hal seperti itu, jangan hanya meminta putus kontrak biasa ya, karena kenapa nantinya majikan akan merekrut lagi ya seperti cara yang lama. Jadi sebaiknya laporkan ke Depnaker, ke 1955, ke KDI atau mungkin juga ke NGO, nanti juga bisa melewati dari Ganas Community ya, sehingga majikan itu nanti bisa dicabut izin kerja, sehingga dia tidak bisa mengambil pekerja lagi. Seperti itu Mbak, itu ya, supaya tidak ada regenerasian eksploitasi, itu yang kita harapkan. Apakah memerlukan satu bukti tertentu, trik-trik tertentu, misalkan kalau dipekerjakan di ladang atau di luar rumah, misalkan seperti itu, pekerja migran harus mempunyai video tersembunyi. Nah, selama ini kan tidak boleh mempergunakan HP saat bekerja. Ataukah ada trik-trik khusus mereka harus menghubungi 1955 atau menghubungi dengan Ganas, dengan para aktivis atau menghubungi KDI atau mall. Tapi apakah ada bukti-bukti tertentu yang harus diberikan? Jadi bagaimana caranya untuk mengambil bukti tersebut? Kadang teman-teman masih bingung. Oke, kalau dari kami sendiri berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus yang sudah sering terjadi ya, majikan agensi itu makin pinter juga ya, makin mereka merasa bahwa itu tidak saya suruh kok,
itu dia kemauan sendiri kok. Kapan saya menyuruh? Jadi ini rahasia dapur aja. Kalau memang nanti mengalami pekerjaan di luar job, teman-teman disuruh kerja di ladang ataupun di pabrik, nanti bisa hubungi kami. Kita sarankan ada trik-trik khusus nih supaya teman-teman bisa keluar dari situ. Karena kembali lagi ya, kalau nanti hanya telepon kepada 1955 itu hanya dijemput oleh agensi saja, ya kan? Nanti di agensi juga ada penekanan lagi, Mbak. Mereka nggak terima dong, apalagi kalau teman-teman yang masih baru nih dari PJTKI ya, baru berangkat dari Indonesia. Ini makin parah nih. Kalau mereka lapor ke 1955 tanpa ada dampingan, mereka dijemput oleh agensi. Di agensi mereka ditekan lagi. PJTKI-nya juga intervensi di situ untuk mencabut laporan. Ya, bahkan tidak jarang mereka juga dipulangkan supaya itu semua bisa diam, close kasus, dan akhirnya majikan bisa untuk mengambil lagi dengan cara yang lebih sadis lagi. Ya seperti saat ini mungkin ada beberapa kasus yang biasanya paling terjadi, yang paling banyak kasus apa yang mengenai sektor rumah tangga selain job tidak sesuai, mungkin ada pelaporan-pelaporan lain mengenai apa yang paling terjadi saat ini. Penekanan terhadap agensi. Ya, yaitu apa penekanan itu? Mereka pasporan, dokumen ditahan, iya kan? Kemudian ini sakit, ya, sakit yang bukan merupakan akibat kecelakaan kerja sehingga agensi itu menekan sedemikian rupa untuk tidak boleh berubah di Taiwan, ya. Jadi kalau bicara tentang pekerja sektor rumah tangga ini permasalahannya begitu kompleks ya. Tidak bisa untuk mendetail satu persatu seperti itu, kita akan sangat sulit karena memang menjadi satu rangkaian ya yang sebenarnya ini kembali lagi ada korelasi dengan pekerja sektor formal yaitu sistem agensi itu, Mbak. Yang menjadi kendala kenapa pekerja sektor rumah tangga itu menjadi pekerja yang penuh dengan eksploitasi di dalamnya. Nah, ini sangat kompleks atau rumit sekali ya memang Benar. untuk domestic worker ini. Nah, apakah harapan Anda mungkin Anda bisa didengar dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah KDEI, BNP2TKI, BP2MI mungkin ya yang ada di Indonesia dan juga mungkin didengar keluhan Anda dari MOL atau Kementerian Tenaga Kerja. Sebenarnya harapan dari aktivis itu apa yang paling banyak menangani apalagi mengenai job ya mengenai job atau dengan mengenai beberapa tugas-tugas yang tidak relevan. Ya, terus apa definisi mengenai domestic worker sendiri itu tidak ada definisi tertentu atau tidak masuk dalam Labor Act atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harapan Anda selama ini untuk pemerintah itu apa? Ini pertama untuk pemerintah Indonesia dulu ya. Untuk negara kita kan kita tahu PRT di negara sendiri juga belum masuk dalam tidak dilindungi ya. Bahkan RUU PPRT yang sudah diperjuangkan oleh para aktivis teman-teman PRT yang ada di Indonesia itu sudah 19 tahun ya sepertinya ya juga belum disahkan. Jadi seharusnya nih pemerintah Indonesia demi untuk melindungi pekerja migran khususnya sektor rumah tangga karena negara kita itu mengirimnya terbanyak adalah sektor informal ya. Pemerintah kita itu menempatkan pekerja sektor informal itu yang terbanyak, bukan hanya di Taiwan saja. Ke Hong Kong dan negara lain itu yang paling banyak adalah sektor informal. Rakyat Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu adalah sektor informal. Seharusnya pemerintah Indonesia jika memang menganggap bahwa pekerja migran itu adalah pahlawan devisa, ya kan? Mereka juga harus segera mensahkan RUU PPRT di dalam negeri sendiri. Sehingga negara lain itu juga mempunyai sungkan ya kalau bahasa Jawanya ya. Karena kenapa? Oh, negara mereka juga sudah kok ada ratifikasi konvensi ILO 189, sudah ada perlindungan terhadap pekerja rumah tangga negara mereka sendiri. Jadi ketika mereka menempatkan ke negara penempatan pastinya itu juga negara wilayah seperti Taiwan seperti ini mereka juga akan berpikir, iya kan? Oh, dari Taiwan sendiri ada MOU-nya yang seperti ini. Oh, dari Indonesia kemauannya seperti ini. Itu pasti ada. Jadi mempunyai nilai tawar ya yang lebih kuat kalau di negara sendiri itu terlindungi pekerja rumah tangganya. Kemudian kalau di Taiwan sendiri kita juga tahu pekerja sektor informal itu juga mempunyai kontribusi besar ya terhadap ekonomi Taiwan sendiri. Karena kenapa? Banyak majikan yang ditinggal pergi untuk bekerja di kantor yang juga berperan dalam roda perekonomian. Ini kan juga
tidak lepas dari peran teman-teman pekerja sektor informal. Jadi harapan kami juga masih sama, yaitu agar pemerintah Taiwan sendiri juga mempunyai atau mensahkan undang-undang mengenai sektor pekerja rumah tangga. Ya, kalaupun dipandang bahwa PRT ini kan masuk dalam sektor pemberi kerja perseorangan, sehingga tidak bisa untuk masuk dalam labor act ya. Ini sebenarnya bukan menjadi sebuah hambatan sih kalau pemerintah sendiri memang punya nilai mempunyai positif untuk melihat bahwa pekerja rumah tangga itu juga adalah pekerja yang seharusnya dilindungi seperti pekerja lainnya. Seperti itu. Jadi harapan kami kepada pemerintah Taiwan adalah agar memperhatikan kesejahteraan kami dari pekerja sektor rumah tangga, ya kan? Karena ini juga memberikan peran besar terhadap ekonomi yang ada di Taiwan, bukan hanya ekonomi saja ya. Karena di Taiwan ini kan dominan dengan pekerja sektor informal dari berbagai negara. Jadi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan itu pekerja migran juga terlibat di dalamnya. Seperti itu, Mbak. Ya, sangat menarik sekali mengenai domestic worker ini. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan topik yang lain yang tidak kalah serunya ya. Terima kasih, Mbak.